Baiklah, saya akan melakukan pengujian pada GUI. Tampilan pada GUI memiliki fitur training dan testing, fitur uji klasifikasi, dan fitur tambahan yang terdiri dari beberapa tombol yang mana fungsi dari setiap tombol berbeda-beda. Tombol proses training berfungsi untuk melatih gambar yang dimasukkan ke dalam program. Tombol arsitektur CNN berfungsi untuk melihat arsitektur CNN yang telah dibuat. Tombol akurasi berfungsi untuk menampilkan hasil akurasi. Tombol input image berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam program. Tombol klasifikasi berfungsi untuk menampilkan hasil klasifikasi. Tombol citra RGB berfungsi untuk menampilkan histogram RGB, red, green, and blue. Tombol ekstraksi berfungsi untuk mengekstrak gambar yang telah diinput untuk mendeteksi edge atau tepian, robot, sobel, prewid, lock, dan channel. Ketika tombol proses training diklik, maka program akan memanggil netmat dan menjalankan proses training dengan menampilkan plot loss dan plot akurasi dengan jumlah epoch yang telah ditentukan seperti yang ditunjukkan pada proses saat ini yang sedang berjalan. Lalu, jika telah selesai, saya akan melanjutkan dengan tombol arsitektur CNN. Ketika tombol arsitektur CNN diklik, maka proses akan memanggil model pada netmat sehingga dapat memunculkan arsitektur CNN, data analisis result, dan menampilkan error, kesalahan, serta jumlah pada layar model seperti yang telah ditampilkan pada saat ini. Lalu, plot akurasi. Ketika tombol akurasi diklik, maka program akan memanggil netmat, lalu akan menampilkan hasil akurasi tes seperti yang telah ditunjukkan pada GUI. Lalu saya menguji tombol input, di mana akan mengarahkan saya pada dataset jeruk. Saya pilih salah satu gambar jeruk, maka akan ditampilkan pada GUI seperti ini. Langsung saja saya klik tombol klasifikasi, maka sistem akan membaca gambar yang telah diinput menghasilkan hasil klasifikasi berupa kondisi beserta skornya. Saya ulang kembali prosesnya dengan menekan tombol input, lalu memilih gambar jeruk yang ingin diklasifikasi. Lalu saya menekan tombol klasifikasi, maka sistem akan menghasilkan klasifikasi yaitu bagus dengan skor 95%. Lalu saya mencoba dengan data gambar jeruk busuk dengan mengklik tombol input, lalu memilih jeruk busuk yang ingin ditampilkan, yang ingin diklasifikasi. Lalu saya menekan tombol klasifikasi, maka memunculkan output busuk dengan skor 83%. Lalu saya akan menguji tombol citra RGB, di mana citra RGB ini akan memunculkan histogram RGB, red, green, and blue. Berikut adalah histogram RGB pada citra jeruk busuk. Model warna RGB terdiri dari 3 komponen warna yaitu red, green, and blue. Karakteristik suatu citra dapat dilihat dari representasi histogramnya. Histogram citra merupakan diagram yang menunjukkan distribusi frekuensi kemunculan nilai intensitas piksel. Pada histogram sumbu X menyatakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi kemunculan intensitas piksel. Nilai intensitas piksel pada true color 24 bit berkisar antara 0 sampai dengan 255. Kemudian saya akan menguji tombol ekstraksi. Ekstraksi yang saya tampilkan adalah edge atau tepian. Tepian atau edge ini berfungsi untuk menandai detail pada citra. Ada 5 tepian yang bisa dipilih, yaitu tepian robot, sobel, prewid, lock, dan channel. Saya akan menguji ekstraksi sobel. Lihat, beginilah tampilan tepian sobel pada citra jeruk busuk. Lalu saya akan menguji tepian robot. Beginilah tampilan pada citra jeruk busuk pada tepian robot. Lalu
Saya akan menampilkan tepian private. Beginilah tampilannya. Lalu lock, tepian lock. Berikut ini adalah tampilannya. Lalu tampilan cheni. Pada jeruk busuk akan seperti ini. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang deteksi edge atau tepian ini. Tepian citra atau edge merupakan perubahan intensitas derajat keabuan dalam jarak yang singkat. Deteksi tepi adalah metode yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek yang pada citra. Beberapa contoh ekstraksi tepi yang saya masukkan ke dalam program adalah Robert, Prewitt, Sobel, Lock, dan Cheni. Tujuan dari deteksi tepi Robert adalah meratakan distribusi warna hitam dan putih. Tujuan tepi Prewitt dan Sobel merupakan pengembangan tepi Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberikan satu angka nol penyangga. Yang membedakan Sobel dan Prewitt adalah Sobel mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi, sedang Prewitt tidak melakukan itu. Tujuan tepian lock adalah untuk menentukan garis batas antara hitam dan putih yang terdapat pada citra. Tujuan dari deteksi tepi cheni adalah menyaring kegaduhan dari citra untuk mendapatkan hasil deteksi yang halus. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji citra RGB dan ekstraksi tepi pada jeruk bagus. Pada GUI, lalu memilih jeruk bagus. Lalu saya coba klasifikasi lagi, outputnya keluar, lalu citra RGB-nya, histogramnya keluar, lalu ekstraksi. Saya mencoba ekstraksi cheni dulu. Beginilah tampilannya pada citra jeruk bagus dan ekstraksi lock. Beginilah tampilan pada citra jeruk bagus. Lalu ekstraksi Robert. Beginilah tampilan pada citra jeruk bagus. Lalu Sobel. Beginilah pada citra jeruk bagus dan Prewitt. Beginilah tampilannya. Pada Prewitt dan Sobel hanya terdapat sedikit perbedaan pada tepiannya. Lalu saya akan menguji tombol yang baru saya buat, yaitu tombol reset, untuk mereset semua yang setelah saya proses. Berhasil. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.